Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Itu dalam pertemuan asisten dosen, ya, kita akan membahas tentang modal kerja. Sebelumnya, itu sudah ada PowerPoint yang sudah di-share oleh Bapak ya di kelas. Nah, itu terkait tentang short-term finance and planning. Nah, teman-teman, itu kalau kita berbicara tentang modal kerja, berarti kita berbicara tentang apa yang namanya pembiayaan yang jangkanya itu jangka pendek. Jadi ada tuh aktiva lancar atau aktiva yang kurang dari 1 tahun ya. Dan juga itu kalau dari sisi pasifannya kita akan membahas tentang yang namanya utang jangka pendek juga. Nah, pokoknya itu adalah pembiayaan jangka pendek. Bapak itu men-share tentang short term finance and planning. Nah, sebelum kita masuk ya ke PowerPoint yang sudah dibagikan oleh Bapak, itu kita akan membahas terlebih dahulu ya, itu sudah ada yang saya rangkum ya teman-teman. Nah, ini akan saya perlihatkan catatan saya terkait dengan modal kerja ini apa. Nah, ini catatan saya ketika saya itu kuliah di S1-nya. Nah, dalam manajemen modal kerja atau working capital itu, teman-teman, itu dapat diartikan maksudnya itu adalah modal kerja merupakan modal untuk kerja, ya, modal untuk kerja. Seperti apa? Seperti kita memproduksi suatu barang ataupun jasa. Nah, secara singkatnya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita kaitkan dengan perusahaan, berarti modal kerja itu apa? Dari katanya aja itu adalah modal, terus kerja. Berarti modal untuk bekerja. Kalau modal untuk bekerja, berarti itu adalah kegiatan sehari-hari. Berarti kita dapat menganalogikan bahwasanya modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan agar dapat melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Nah, jadi teman-teman harus highlightkan bahwasanya modal kerja itu adalah dana ataupun modal untuk kegiatan operasional sehari-hari. Nah, dalam modal kerja itu ada dua konsep ya teman-teman. Sebenarnya ini ada 3 konsep, tapi secara umum itu ada 2. Yang saya bilang 3 itu apa? Yaitu ada kuantitatif, kualitatif, dan juga yang ketiganya itu adalah fungsional. Nah, namun secara umum itu kita harus mengetahui ada 2 saja, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, teman-teman, itu modal kerjanya itu sama dengan gross working capital. Ya, maksudnya apa? Yaitu adalah modal kerja kotor, ya, modal kerja kotor yang dimiliki oleh perusahaan. Yang merupakan modal kerja perusahaan adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang merupakan modal kerja perusahaan adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga kalau itu adalah aktiva lancar saja, maka itu bisa dinamakan dengan modal kerja kotor. Ya, modal kerja kotor atau gross working capital. Nah, yang kedua apa bedanya? Yang kedua adalah kualitatif. Modal kerja kualitatif ini itu juga disebut dengan modal kerja bersih atau networking capital. Karena apa? Karena dia sudah dikurangi dengan hutang lancar. Jadi modal kerja tersebut jika dikategorikan dia kualitatif itu adalah modal kerja merupakan berapa sisa atau selisih dari aktiva lancar dengan hutang lancar. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau seandainya ya teman-teman pernah melihat adanya laporan keuangan ataupun neraca ya itu teman-teman bisa kan melihat adanya aktiva di sana ya. Ada aktiva, ada juga di sana pasifa. Aktivanya itu apa? Ada aktiva lancar, aktiva tetap, ya kan? Terus juga teman-teman bisa lihat adanya juga di sana utang lancar, utang jangka panjang, ya enggak? Ada juga modal sendiri seperti itu ya.
Nah, nanti ini saya contohkan seperti ini ya. Misalnya di neraca ini. Apa sih yang bisa teman-teman bedakan? Yang mana sih aktiva lancar dan juga yang mana sih modal kerja kotor atau yang disebut juga dengan konsep kuantitatif dan juga modal kerja bersih atau yang disebut juga dengan konsep kualitatif. Nah, teman-teman lihat, saya share dulu ya. Di sini ya teman-teman lihat itu ada neraca PT ABC ya. Kalau ditanya mana sih yang merupakan gross working capital, maka teman-teman dapat menjawabnya itu adalah total aktiva lancar. Maka itu adalah sebesar 160 juta. Oke. Kalau seandainya ditanya apa itu berapakah modal kerja bersih? Berarti total aktiva lancar dikurangi dengan total hutang lancar. Nah, teman-teman di sini kebetulan itu perusahaan ini tidak ada hutang jangka panjangnya. Makanya dia cuma total hutang ini kita kurangkan. Jadi, teman-teman untuk lebih jelasnya ini ya, teman-teman lihat untuk modal kerja kuantitatif atau gross working capital itu didapatkan 190 juta. Sedangkan modal kerja kualitatif itu adalah aktiva lancar dikurang dengan utang lancarnya 100 juta, maka didapatkan itu adalah 60 juta rupiah. Nah, tadi kan saya bilang bahwasannya itu sebenarnya ada konsep modal kerja itu ada 3, ada fungsional juga. Tapi yang kita pelajari itu cuma ada 2. Oke, teman-teman. Saya rasa teman-teman bisa paham ya apa itu modal kerja kuantitatif dan juga modal kerja kualitatif. Kita masuk lagi ya, apa itu jenis-jenis modal kerja. Oke. Dari sisi jenis-jenis dari modal kerja ini, teman-teman dapat mengkategorikannya menjadi 2. Oke. Yang pertama itu ada modal kerja permanen dan yang kedua adalah modal kerja variabel. Di mana kalau ada kata-kata modal kerja permanen, ya dari kata permanen itu berarti sifatnya adalah tetap dan modalnya tentunya besar. Sedangkan modal kerja variabel itu apa? Namanya aja variabel. Ingat lagi teman-teman, dalam akuntansi ya, variabel itu adalah yang berfluktuatif, berubah-ubah jumlahnya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah modal kerja permanen, ya, permanen. Modal kerja permanen itu saya bilang tadi adalah sifatnya tetap dan modalnya besar, ya. Modal kerja tersebut harus ada di perusahaan. Nah, modal kerja permanen ini terbagi 2. Ada modal kerja yang namanya modal kerja primer, ya, dan ada juga modal kerja normal. Kalau modal kerja primer itu adalah modal kerja minimal yang harus ada di perusahaan. Sedangkan modal kerja normal adalah modal kerja yang harus ada untuk melakukan kegiatan produksi dalam keadaan normal atau dalam kondisi normal seperti itu. Jadi ini sifatnya tetap harus ada gitu. Maksudnya harus ada gimana Kak? Maksudnya harus ada ini adalah ketika perusahaan tersebut itu tidak melakukan atau tidak memiliki modal kerja normal maupun primer, itu bisa dikatakan bahwasanya perusahaan itu tidak beroperasi dong. Berarti tidak ada dia hidup atau maksudnya itu tidak ada outputnya seperti itu. Makanya kalau dikatakan bahwa perusahaan itu ada ya, ada beroperasi, makanya harus ada modal kerja primer dan juga modal kerja normal. Nah, yang kedua itu adalah modal kerja variabel, berbeda dengan permanen yang sifatnya tetap dan besar. Sedangkan kalau modal kerja variabel itu adalah modal kerjanya berubah-ubah jumlahnya. Yang pertama itu adalah modal kerja musiman, teman-teman. Maksudnya musiman ini adalah modal kerja yang berubah-ubah sesuai dengan musim atau kondisi permintaan. Misal, musim sekolah berarti itu banyak ya untuk perusahaan yang memproduksi baju sekolah, maka pada musim sekolah ini dia akan memproduksi atau membutuhkan modal kerja yang lebih banyak karena dia memproduksi lebih banyak dong di musim sekolah. Atau contoh yang lainnya adalah musim lebaran. Berarti untuk perusahaan yang memproduksi biskuit misalnya ya, atau memproduksi baju, itu akan membutuhkan modal kerja yang lebih besar daripada musim-musim selain musim lebaran tersebut gitu.
Nah, saya rasa teman-teman paham ya sampai di sini. Nah, itu yang pertama, modal kerja musiman, ya, jenis dari modal kerja variabel. Selanjutnya adalah modal kerja siklis. Nah, modal kerja siklis ini apa? Modal kerja siklis adalah modal kerja yang jumlahnya sesuai kondisi ekonomi. Dan yang ketiga adalah modal kerja darurat, yaitu adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah untuk mengantisipasi kondisi yang tidak terduga. Seperti itu, teman-teman. Contohnya gimana sih untuk modal kerja siklis itu adalah, kalau siklis itu berubah sesuai dengan permintaan produk ya, sesuai dengan permintaan produk atau fluktuasi yang konjungtur. Sedangkan modal kerja darurat itu adalah keadaan darurat, misalnya terjadi bencana alam ya, bencana alam itu bagaimana sih modal kerjanya di perusahaan tersebut. Nah, dari jenis-jenis modal kerja tersebut, teman-teman, makanya modal kerja total perusahaan itu adalah modal kerja perusahaan permanen ditambah dengan modal kerja perusahaan yang variabel. Seperti itu. Setelah kita membahas tentang pengertian modal kerja apa, konsep modal kerja apa saja, dan yang ketiga jenis-jenis modal kerja apa, yang selanjutnya kita perlu ketahui adalah kebijakan modal kerja. Nah, adapun tiga kebijakan modal kerja ini, teman-teman, itu teman-teman bisa pahami ya, bisa lihat di sini bahwasanya tiga kebijakan modal kerja tersebut itu adalah kebijakan konservatif yang pertama, yang kedua adalah kebijakan agresif, yang ketiga adalah kebijakan moderat, yang ketiga itu adalah kebijakan moderat. Kita bahas satu-satu. Nah, kebijakan konservatif kita bahas yang pertama. Sifatnya itu katanya adalah hati-hati, di mana pembiayaan jangka panjang itu lebih besar daripada jangka pendek. Kenapa sih dibilang dia konservatif? Kenapa sih konservatif itu adalah jangka panjang yang lebih besar? Ya, di sini dia bilang bahwasanya sumber dana jangka panjang itu merupakan yang digunakan di kebijakan konservatif ini adalah modal dia itu membiayai ya, sumber dana jangka panjangnya itu membiayai modal kerja permanen ditambah dengan setengah modal kerja variabel. Sedangkan sumber dana jangka pendek ya, sumber dana jangka pendek ini itu dia membiayai setengah dari modal kerja variabel gitu. Jadi ibaratnya di dalam perusahaan yang menganut kebijakan konservatif dalam modal kerjanya, itu dia lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang daripada jangka pendek. Makanya dia disebut dengan kebijakan yang konservatif, kebijakan yang sifatnya hati-hati. Karena apa? Karena ketika kita itu menggunakan pembiayaan jangka panjang, maka risikonya itu akan lebih sedikit daripada jangka pendek. Ya, ingat, kalau risikonya lebih sedikit, berarti ketika perusahaan memilih untuk membiayai modal kerjanya itu dengan jangka panjang lebih banyak, makanya dia disebut dengan berhati-hati karena risikonya lebih sedikit gitu. Kenapa sih risikonya lebih sedikit? Karena adanya fleksibilitas ya bagi perusahaan untuk apa? Untuk melunasi hutang tersebut beberapa tahun lagi yang lebih panjang waktunya daripada jangka pendek. Dan biasanya suku bunga untuk pembiayaan jangka panjang itu lebih sedikit daripada jangka pendek. Makanya dia bersifat hati-hati. Yang kedua, kebalikan dari kebijakan konservatif itu adalah kebijakan agresif, di mana sifatnya berarti berani terhadap risiko. Ya, dia lebih suka untuk membiayainya itu sumber pembiayanya itu adalah dia lebih memilih dengan sumber jangka pendek daripada jangka panjang. Makanya di sini saya tulis bahwasanya sumber jangka panjang itu lebih kecil daripada jangka pendek. Gitu ya. Berarti sumber dana jangka panjangnya itu kebalikan daripada konservatif. Ya, sumber dana jangka panjangnya yang setengah modal kerja permanen, terus sumber dana jangka pendeknya itu membiayai setengah modal kerja permanen ditambah dengan modal kerja variabel semuanya. Ya. Makanya dia disebut agresif karena dia berani nih untuk membiayai modal kerja permanennya itu setengahnya itu dengan sumber dana jangka pendek. Seperti itu.
Kalau kita kategorikan ya teman-teman, bahwasanya sumber dana jangka panjang itu adalah modal kerja yang permanen. Kalau sumber dana jangka pendek itu modal kerja variabel. Ya, bisa dikatakan seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini ada kebijakan konservatif dan agresif. Itu teman-teman lihat di sini bahwasanya kalau ada kata setengah modal kerja permanen, oh berarti dia adalah setengah modal kerjanya itu yang permanen ini adalah apa? Sumber dana jangka panjang ya seharusnya. Kalau seandainya itu adalah kebijakan moderat. Oke, selanjutnya adalah kebijakan moderat. Kebijakan moderat ini dari katanya moderat berarti dia adalah di mana? Di tengah-tengah, yaitu kebijakan yang paling banyak dipakai oleh perusahaan ketika tidak, terlalu berani dan tidak terlalu hati-hati. Yaitu adalah gabungan dari kebijakan konservatif dan juga agresif. Dalam pendanaan, kebijakan moderat ini dia disesuaikan dengan kondisi. Nah, tadi mohon maaf ya, penjelasannya ini adalah untuk yang kebijakan moderat, di mana sumber dana jangka panjang itu, ya, itu dia, biayai untuk modal kerja permanen. Dan untuk sumber dana jangka pendek itu adalah modal kerja variabel, gitu. Kalau dikategorikan modal kerja permanen ini adalah modal kerja permanen itu sama dengan, aktiva tetap, sedangkan modal kerja variabel itu adalah aktiva lancar, seperti itu. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang, slide Bapak ya, itu adalah, apa namanya, pengantar untuk modal kerja ini, teman-teman, ya. Untuk modal kerja ini, oke. Kita lanjutkan ke slide Bapak ya. Oke. Kita akan membahas tentang slide Bapak ini. Nah, tadi saya katakan bahwasanya kita akan membahas tentang modal kerja ya. Makanya di sini judul dari Bapak itu adalah short term finance. Nah, tadi teman-teman kita sudah bahas bahwasanya konsep modal kerja itu dia ada aktiva lancar, itu adalah kuantitatif, dan juga aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar itu adalah dari segi kualitatif. Nah, itu kan kita berbicara tentang short term, ya, jangka pendek semuanya. Yang lancar-lancar itu kan jangka pendek kan. Nah, kita akan lanjutkan, ya, di mana kita akan membahas apa saja yang sudah dibahas Bapak sebelumnya, ya. Oke, di sini Bapak bilang bahwasanya ada kita akan membahas tentang sumber dan penggunaan dari kas. Nah, sumber dan penggunaan dari kas. Ini ada Bapak menjelaskan bahwa net working capital, ya ini bagaimana balance sheet-nya itu seimbang ya teman-teman. Teman-teman kan tahu adalah aktiva sama dengan pasiva. Nah ini tinggal Bapak bilangnya ini net working capital itu kan teman-teman tahu tadi net working capital apa? Net working capital kan tadi bahwasanya net working capital itu adalah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar, ya. Ditambah dengan fixed asset itu sama dengan long term debt ditambah dengan equity. Jadi net working capital yang tadi itu merupakan aktiva lancar, ya aktiva lancar ditambah dengan fixed asset, itu kan total aktiva nih, ya bisa jadi ya. Ini kan udah ada utang lancarnya, makanya tidak ada short term di sini teman-teman. Seharusnya kan kalau seandainya kita berbicara tentang balance sheet ya, itu adalah laporan keuangan, berarti kan teman-teman pasti mikirnya gini, aktiva sama dengan pasiva, ya enggak? Nah, dalam aktiva tersebut kan ada aktiva lancar dan juga apa? Aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap atau fixed asset ya, tetap sama dengan apa? Utang lancar atau utang jangka pendek ditambah dengan utang jangka panjang. Oke, utang jangka panjang
ditambah dengan equity, ya, equity. Oke. Nah, di sini dia bilang bahwasanya net working capital ditambah dengan fixed asset itu sama dengan long term debt equity long term debt ditambah dengan equity. Nah, makanya di sini tidak ada aktiva lancar dan utang lancarnya. Kok lancar sih? Utang lancarnya gitu ya. Karena dia udah mencakup di net working capital. Sehingga di sini teman-teman dapat dikategorikan bahwa net working capital itu sama dengan kas ditambah dengan other current asset dikurang dengan current liabilities. Jadi net working capital adalah yang saya boldkan ini ya. Nih, yang saya highlight ini teman-teman itu adalah aktiva lancar, ya enggak? Dikurang dengan utang lancar. Itu adalah net working capital seperti yang kita jelasin tadi, bahwa net working capital ini adalah konsep dari kuantitatif. Net working capital adalah selisih dari current asset dikurang dengan current liabilities. Makanya net working capital yang di slide Bapak ini adalah sama dengan kas ditambah other current asset dikurang dengan current liabilities. Nah, kalau seperti itu, kas itu bisa dong kita bikin persamaannya adalah kas sama dengan long term debt ya, long term debt. Ya, pokoknya yang ada di sisi kanan. Ya kan kalau teman-teman belajar matematika itu tinggal yang di sisi kanan itu kan kita kan menjadikan kas di sisi kiri. Kas itu kan di mana posisinya ada di NWC ini kan. Nah, kita tinggalkan kas ini di sisi kiri sendirian. Berarti di sisi kanan adalah sama dengan ya long term debt equity, long term debt ditambah dengan equity ditambah apa? Ditambah dengan current liabilities karena current liabilities ya. Karena current liabilities tadi di mana? Di net working capital ini kan? Ya. Ini di sisi ini. Ya, makanya dia plus karena NWC adalah tadi current asset dikurang dengan current liabilities. Kalau kita tarik ke kanan berarti dia ditambah lagi ya. Tambah current liabilities dikurang dengan current asset other than cash. Current asset selain dengan kas dikurang dengan fixed asset. Paham nggak teman-teman? Saya harap paham ya. Karena ini kan yang ini CL ya. Oh ini CL sama current asset other than cash ini itu kan tadi berada di posisi kiri ya, posisi kiri. Oke. Ya, posisi kiri. Bisa paham ya? Kiri kalau kita dia letakkan ke posisi kanan berarti dia berubah tanda di mana current asset tadi kan net working capital ini kan cash tambah ada current asset kurang current liabilities ya kan. Kalau seandainya kita pindahkan ke sisi kanan berarti dia current liabilities ini kan pertama dia minus jadinya plus. Ada current asset itu kan tadi plus jadi minus gitu. Nah, ini aktiva tetap fixed asset ya yang tadinya plus jadinya minus gitu. Paham ya teman-teman? Makanya caranya balance sheet identity itu seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah kita membahas tentang sumber. Sumber dari kas itu apa aja sih? Berarti teman-teman kalau sumber dari kas itu adalah apapun yang dapat menambah kas. Ya, ingat aja, ya apapun yang bisa menambah kas. Berarti yang bisa menambah kas perusahaan apa? Ketika kita misal nih yang menambah yang bisa meningkatkan kas apa aja ini kita bahas yang increasing-nya itu dia oke. Apapun yang bisa menambah kas itu adalah disebut dengan sumber kas. Sumber kas itu naik ya, bertambah, increase itu ketika kita apa? Kita menambah yang pertama misalnya kita menggunakan long term debt, kita itu pinjam utang jangka panjang gitu ya ke perusahaan lain. Kalau kita pinjam uang jangka panjang ke perusahaan lain, berarti yang bertambah itu kan utang kita nih. Yang kita dapatkan apa? Kan kas.
Nah, itu kan menambah kas kita ketika kita berutang. Ya, kemarin itu ada yang bertanya ke Bapak, kok bisa sih long term debt itu menambah menambah kas, itu masuk ke sources ataupun sumber, itu logikanya teman-teman. Terus juga bertambah ketika kita menambah modal. Contohnya kita menambah modal apa? Misalnya ada investor yang menambah modal ke kita. Berarti investor itu kan mentransfer uang ke kita. Itu kan kas masuk ke kita kan, makanya itu adalah increase. Terus juga current liabilities. Maksudnya ini misalnya kita berhutang ke bank misalnya. Berhutang ke bank berarti kita kan dapat uang masuk. Makanya ketika kita meminjam utang jangka pendek, makanya itu adalah sumber dari kas yang dapat meningkatkan kas tadi. Dan ini ya sumber ini dapat berkurang ketika apa? Ketika kita ibaratnya itu adalah apa ya? Misalnya kita menjual menjual aktiva tetap kita atau menjual current aset kita gitu ya. Current asetnya contohnya apa? Current aset kan tadi ada nih. Current aset itu ada kas, piutang sama persediaan. Misalnya ketika current aset itu berkurang, misalnya persediaan kita berkurang berarti kan itu apa teman-teman? Itu kan atau kas kita itu berkurang. Maksudnya di sini adalah teman-teman sources ini apapun yang dapat menambah kas. Ya, menambah kas itu kalau yang menambah kas apa saja, itu adalah ketika increasing pasiva. Apapun yang ada di sisi pasiva itu dia naik. Ya, ketika itu adalah mengalami kenaikan itu adalah sisi pasiva. Itu adalah sumber. Contohnya tadi kita minjam apa? Minjam uang ke bank, minjam utang jangka panjang atau menerima tambahan modal. Terus juga bisa sumber untuk mendapatkan kas ini adalah ketika kita mengurangi current asset dan juga mengurangi fixed asset ya itu maksudnya sorry. Nah, ketika kita contohnya mengurangi current asset itu persediaan. Ketika persediaan itu kan masuk current asset kan. Current asset itu kan ada kas, piutang sama sama apa? Persediaan. Contoh current assetnya ini saya contohkan persediaan. Ketika persediaan kita itu tadinya di gudang ada 10, terus tinggal 5, itu kan berkurang. Yang tinggal 5 ini berarti persediaan kita udah terjual kan. Ketika persediaan itu terjual, berarti kan orang membayarnya dengan uang. Nah, itu kan termasuk sumber dana kita, sumber kas ya kan? Nah, sumber kas. Makanya bertambah kas tadi, itu merupakan sumber. Terus contohnya lagi fixed asset. Fixed asset ini kan contohnya tanah, gedung, kendaraan gitu ya. Misalnya kita mempunyai lahan atau tanah atau gedung 3 gitu ya. Terus kita jual satu. Ketika kita jual terus kita dapat uang kan, makanya itu adalah sumber ketika kita dapat uang, apapun yang dapat menambahkan. Paham ya teman-teman? Kalau uses gimana? Itu adalah apapun yang dapat mengurangi kas. Mengurangi kas itu adalah kebalikan dari sources. Nah, kalau di sisi ini kan kalau sumber kan itu dari sisi pasifanya itu naik. Nah, itu kebalikan, berarti dia decrease. Decrease ya, itu ketika apapun ketika misalnya kita mengurangi berkurangnya utang jangka panjang, berkurangnya equity atau modal, berkurangnya juga utang jangka pendek. Maksudnya ini adalah ketika kita membayar ya, membayar hutang jangka pendek kita atau membayar hutang jangka panjang kita. Awalnya kita itu berhutang 1.000 ya, hilang yang 1.000 ini karena kita bayar. Kalau kita bayar itu kan dengan uang kan. Nah, kalau dengan uang kita bayar berarti uang kita berkurang, makanya itu adalah uses ya. Ketika kita membayar utang, apapun yang kita bayar dengan kas itu adalah pengurangan kas atau penggunaan kas. Nah, selanjutnya itu adalah untuk pengeluaran itu adalah atau penggunaan itu adalah increasing current asset dan juga fixed asset. Contohnya ya, bertambahnya current asset ini adalah misal apa ya? Kita menambah persediaan. Makanya kalau menambah persediaan kan kita
membeli barang tersebut atau persediaan tersebut itu adalah dengan uang kan, atau kita membeli mobil ya, fix asetnya itu kan dengan uang. Kalau membelinya dengan uang otomatis berkurang kas kita. Makanya itu tuh adalah dapat mengurangi kas. Paham ya teman-teman? Semoga paham ya apa yang saya jelaskan. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi. Nah, kalau kita berbicara modal kerja berarti tadi kan teman-teman lihat ada konsep kuantitatif dan kualitatif. Kalau kualitatif itu adalah di mana kualitatif itu ya saya catatkan. Oh, kalau konsep kualitatif itu kan networking capital. Networking capital itu sama dengan apa? Aktiva lancar, current asset dikurang dengan apa? Utang lancar atau current liability. Ya enggak? Nah, di aktiva lancar ini apa aja? Ada di sana adalah aktiva lancar kan ada kas, terus ada piutang sama persediaan, ya kan? Sedangkan kalau di utang lancar ini berarti account payable aja, enggak? Nah, oke, ingat ya yang ini ya teman-teman. Makanya di sini ada operating cycle-nya teman-teman, yaitu adalah waktu kita membeli persediaan dan juga waktu antara pembeli persediaan dan mengkolek kas tersebut, mengumpulkan kas tersebut dari penjualan ke penjualan persediaan tersebut, ya. Kalau inventory period itu adalah waktu untuk apa? Purchase atau membeli dan menjual inventory tersebut atau persediaan tersebut. Kalau account receivable itu kan adalah piutang ya teman-teman, itu adalah waktu kita untuk mengkolek atau menagih ya atau mengumpulkan uang dari pembelian kredit. Sedangkan kalau operating cycle itu berarti ditambah aja inventory sama account payable tersebut, account receivable. Ini kan operating cycle. Kas tidak termasuk karena kita di sini berbicara tentang kas budget nanti. Ya, berarti operating cycle ini itu adalah yang lancar aja. Yang lancar kan tadi ada kas, piutang sama persediaan. Kas dihilangkan, berarti operating cycle itu cuma ada persediaan sama piutang. Ingat ya teman-teman, periode piutang dan juga persediaan. Oke, selanjutnya itu adalah cash cycle. Nah, cash cycle itu apa? Itu adalah operating cycle tadi, ya, siklus operasi dikurang dengan periode akun utang, gitu ya. Kalau akun utang itu sama dengan receivable, ya, itu berarti adalah time between purchase of inventory and payment for the inventory. Gitu. Bagaimana kita itu membeli persediaan dan juga membayar persediaan itu. Pastinya secara kredit ya. Namanya aja utang gitu. Oke. Tadi kita udah tahu operating cycle itu cara mencarinya gimana, cash cycle itu gimana. Nah, kita ke figurnya ini. Ini teman-teman, di sini adalah kalau operating cycle itu kan tadi adalah ketika operating cycle itu adalah cash ya, bukan cash. Operating cycle berarti inventory dan juga account receivable. Nah, makanya operating cycle ini adalah inventory period sama account receivable period. Itu waktunya berapa untuk dia menerima kas. Seperti itu. Jadi, periode persediaan itu sama periode piutang itu bisa kita jadikan kita mengumpulkan kasnya, berapa waktunya. Ya enggak? Nah, kalau misalnya yang itu yang inventory period ini itu bisa kita kalau kita ini kan sisi kitanya ya teman-teman. Nah, sisi kita inventory period itu adalah ketika misalnya inventory itu terjual. Inventory itu kita beli. Kita beli ya, kalau seandainya dia itu cash ya,
berarti tidak ada piutang di sini. Misalnya di pembeliannya secara kas, secara tunai ya, berarti tidak ada piutangnya. Tapi kalau dia ada piutangnya, berarti siklusnya itu adalah inventory period itu adalah dia ini dibeli persediaannya, terus dia jual, inventory itu terjual secara kredit, terus ada waktunya kan, waktu kredit itu ya berapa misalnya 30 hari. Nah, menjelang 30 hari itu makanya ada kas piutang itu kita tagih, adanya kas yang diterima, seperti itu. Oke. Selanjutnya itu di bawah ini adalah apa teman-teman? Ya, kita lihat lagi di sini adanya account payable period-nya. Nah, account payable period itu adalah ya, itu ketika kita membeli inventory tersebut secara kredit ya kan. Nah, ketika kita itu apa, berutang ya, berutang secara kredit. Berutang tuh ya secara kredit ya teman-teman ya. Nah, ini adalah account payable periode kita. Setelah kita ada tenggat waktu ya, tenggat waktu utang tuh harus dibayar kapan, makanya kita harus membayar secara cash inventory tersebut kalau kita membeli inventory itu secara kredit. Terus ini cash cycle dari account receivable tersebut. Oke ya, semoga paham dari yang saya jelaskan. Jadi, cash cycle itu adalah waktu atau periode ketika kita itu menerima kas, ya. Kapan kita menerima kas, seperti itu. Berapa sih waktu yang kita butuhkan untuk menerima kas itu kembali ke perusahaan. Oke, kita langsung aja ke soal. Contoh, diketahui ya, ada inventory, ada persediaan. Awalnya itu persediaan awalnya adalah 200.000. Terus akhirnya itu adalah 300.000. Dan account receivable-nya itu awalnya piutang tersebut ada 160.000, terus akhirnya itu ada 200.000, account payable-nya atau utang, akun utang lancarnya atau itu ada awalnya itu 75.000, akhirnya ada 100.000. Nah, net sales-nya itu 1.150.000, terus HPP-nya atau cost of goods sold-nya itu ada 820.000. Oke, itu informasinya. Berapa sih operating cycle dan cash cycle-nya nanti ya. Nah, kita pertama itu cari inventory period-nya berapa. Tadi kan ada beginning dan juga ending. Jadi kalau kita berbicara tentang average, berarti kita harus bagi dulu. Kalau seandainya periodenya ada dua, beginning dan ending, berarti kita bagi dua. Nah, berarti 200.000 ditambah 300.000. Coba teman lihat lagi. Teman-teman lihat lagi, ini akan ada 200.000 sama 300.000 ditambah dibagi dua sama dengan 250.000. Berarti rata-rata persediaannya itu adalah dalam periode tersebut adalah 250.000. Kalau kita mencari terkait dengan turnover, berarti kalau inventory itu berbicara tentang HPP. Jadi yang menjadi pembilangnya itu adalah HPP dan pembaginya adalah average inventory tersebut. Jadi COGS-nya itu atau HPP-nya adalah 820.000 dibagi dengan rata-rata persediaannya adalah 250.000. Berarti kita dapat 3,28 kali ya. Apapun yang ada turnover berarti itu kali. Berarti dalam satu periode tersebut inventory tersebut berputar sebesar apa? 3,28 kali. Sehingga kalau kita misalnya berbicara tentang hari ya, berapa hari gitu ya. Itu adalah tinggal kita jadikan pembilangnya itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu 365, dibagi dengan yang kita cari tadi, inventory turnover-nya, 3,28. Sehingga didapatkan 111 hari. Itu untuk inventory aja. Nah, tadi kan kita tahu bahwasanya operating cycle itu adalah inventory ditambah dengan receivable. Kita harus mencari juga receivable-nya berapa. Nah, receivable-nya itu adalah berarti kita cari dulu rata-rata piutangnya berapa.
Nah, piutangnya tadi kan ada beginning sama ending-nya itu 160 dan 200.000. Jadi kita bagi dulu, kita tambahkan dibagi 2. Nah, 160.000 ditambah dengan 200.000 sama dengan 180.000. Kalau kita cari turnover-nya, itu berarti kita berbicara tentang net sales yang jadi pembilang. Jadi net sales dibagi dengan average receivable tadi, yaitu net sale-nya adalah 1.150.000. Dari mana datangnya? Ya ini, net sales 1.150.000 dibagi dengan 180.000 ya, average dari receivable-nya. Dapat 6,39 kali. Karena kita mencari harinya, berarti kita jadikan pembilangnya itu adalah 365 hari dalam setahun ya. 365 hari dibagi dengan 6,39 sama dengan 57 hari. Nah, tinggal teman-teman tambahkan inventory period dengan receivable period, maka didapatkan operating cycle. 111 hari yang merupakan inventory period ditambah dengan receivable period yaitu 57 hari, maka didapatkan operating cycle-nya sebesar 168 hari, ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah tadi kita udah dapat tentang operating cycle. Berarti kita akan mencari dengan mencari cash cycle-nya, cash-nya berapa. Berarti kita kurangkan dengan payable period. Kita cari dulu payable period-nya, average-nya dulu. Nah, average-nya itu kita lihat tadi account payable-nya itu beginning dan ending-nya itu adalah 75.000 dan 100.000. Kita tambahkan dibagi 2. Oke, tambahkan bagi 2, 75.000 ditambah 100.000 dibagi 2 adalah 87.500. Kalau kita cari turnover, berarti kita itu harus apa? Dicari dulu berapa harinya nanti ya, berapa kalinya dalam setahun. Jadi rumusnya itu adalah COGS teman-teman. HPP dibagi dengan average payable yaitu 820 ya, 820.000 dibagi dengan 87.500 average payable-nya, sehingga didapatkan 9,37 kali. Nah, kita perlu harinya, makanya 365 hari dibagi dengan 9,37, didapatkan 39 hari. Jadi tinggal teman-teman kurangkan hasil tadi yang sudah kita dapat operating cycle 168 hari, dikurang dengan payable period-nya, yaitu 39 hari. Berarti didapatkan 129 hari untuk kita apa? Untuk finance inventory-nya ya, itu didapatkan 169 hari. Saya rasa paham ya untuk ngitung-ngitung yang cash cycle ini. Oke, ini tadi udah kita bahas ya, kita singgung itu ada konservatif dan juga agresif. Itu tinggal teman-teman lihat kalau seandainya yang konservatif sama agresif tadi yang kita bahas di awal itu adalah terkait dengan financing of current asset-nya itu. Ya, itu kalau misalnya konservatif dia itu lebih banyak menggunakan dana jangka panjang daripada dana jangka pendek. Sedangkan kalau yang agresif itu berarti dia lebih banyak menggunakan short term debt ya. Banyak menggunakan dana jangka pendek dibandingkan dana jangka panjang. Kalau kita membahas tentang size of investment in current asset, kalau yang fleksibel atau konservatif, berarti dia itu memiliki high ratio, rasio yang tinggi. Rasio yang tinggi apa rasio yang tingginya itu rasio current asset terhadap penjualannya. Kalau yang agresif itu berarti dia low ratio current asset dibandingkan dengan sales. Berarti untuk yang agresif ini dia lebih memikirkan laba jangka panjangnya ya teman-teman. Oke, seperti itu. Karena apa? Kenapa sih yang agresif ini bisa dibilang dia itu lebih memikirkan strategi jangka panjang? Karena kalau teman-teman lihat bahwasanya kalau perusahaan yang lebih banyak menginvestasikan dananya ke current asset atau dana jangka pendek itu dia lebih mau pendapatannya itu lebih besar di apa? Di awal aja. Kalau lebih lebih menggunakan menginvestasikan di dana jangka panjang itu nanti labanya itu jangka panjang gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita ini dijelaskan juga sama Bapak ya bahwasanya carrying dan shortage cost itu dia itu adalah suatu yang trade off teman-teman. Kalau carrying itu dia
Kalau meningkat ketika apa? Meningkat juga ketika meningkat pula current asset-nya dan cost dari store dan finance dari aset finance tersebut. Sedangkan shortage itu kebalikan ya teman-teman. Maksudnya itu dia ketika ini adalah apa? Ketika dia itu menurun, maka dia menurun ketika apa? Level dari current asetnya itu meningkat. Jadi dia kebalikan. Seperti itu. Shortage cost ini apa sih? Itu adalah cost kita ketika misalnya di persediaan kita itu nggak ada padahal konsumen mau. Jadi ketika konsumen mau, persediaan itu, barang tersebut, rupa-rupanya di kas kita di perusahaan kita itu tidak ada, seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah kita lihat tentang ini temporary dan permanent asset tadi sudah ya, sudah kita bahas juga. Apa ya kemarin Bapak? Tentang cash budget lagi ya, cash budget. Misalnya kita langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh soal dari Bapak itu adalah ya teman-teman, Cash Budget Information Part 1. Dia bilang di sini bahwasanya pet treat ini itu mempunyai informasi kas budgetnya itu seperti ini teman-teman. Itu adalah untuk estimasi penjualannya di kuartal 1 itu 500, kuartal 2 ada 600, kuartal 3 650, kuartal 4 ada 800 dan kuartal 1 di next years-nya itu adalah 550. Sedangkan account receivable-nya untuk beginning itu adalah 250, sedangkan untuk average collection period-nya itu adalah 30 hari. Ya. Untuk account payable-nya itu purchase-nya itu adalah 50% dari next quarter sales ya. Sedangkan untuk beginning payable-nya itu adalah 125. Sedangkan account payable period-nya itu adalah 45 hari. Jadi bagaimana sih caranya? Caranya itu oke. Sebelum kita masuk ke caranya juga ada informasi duanya itu adalah other expenses-nya itu wage, gaji ya, pajak sama other expense-nya itu adalah 25% dari sales. Jadi teman-teman catat informasi ini. Yang kedua itu adalah interest dan bunga dan juga pembayaran dividennya itu adalah tetap ya $50. Selanjutnya itu adalah capital expenditure-nya itu adalah $325. Terus itu cuma ada di second quarter. Oke. Dan selanjutnya itu diketahui juga initial cash balance-nya itu adalah kas awalnya itu adalah $100. Dan disyaratkan bahwa perusahaan tersebut harus ada nih minimum kasnya itu atau minimum balance-nya itu sebesar $50. Jadi harus ada nanti $50. Apa saja sih yang harus kita cari sebelum kita menyusun kas budget ini? Nah, yang pertama itu kita mencari tentang cash collection-nya dulu. Setelah cash collection, kita akan mencari tentang cash disbursements-nya. Setelah itu kita akan baru menyusun yang ini, cash budget net cash flow-nya. Oke, net cash flow-nya. Jadi, teman-teman yang pertama kita akan mencari cash collection-nya terlebih dahulu. Nah, untuk cash collection itu berarti kita cari dulu yang ini. Nah, dia bilang bahwasanya average collection-nya itu adalah 30 hari. Nah, coba lihat lagi. 30 hari ya, teman-teman. 30 hari. Oke, benar. Dan juga dia bilang 2/3 dari sel tersebut itu 2/3-nya itu adalah terkolek ya, terkolek untuk kuartal tersebut. Tertagih lah ibaratnya itu ya. Nah, untuk yang sepertiganya itu
Q2-nya untuk yang kuartal berikutnya, seperti itu informasinya. Nah, untuk beginning receivable-nya itu informasinya ada 250 dan itu sudah terkolek di kuartal pertama. Jadi bisa diibaratkan beginning receivable-nya itu adalah 250. Untuk yang kuartal kedua berapa beginning-nya? Nah, nanti kita akan lihat caranya. Oke, yang pertama itu ya teman-teman, caranya adalah kita harus memasukkan data-data yang sudah ada. Data-data yang sudah ada. Yang sudah ada apa aja? Berarti beginning receivable di kuartal 1. Yang ada itu adalah $250. Nah, kan dari sini nih. Oke, maaf suara saya ngos-ngosan ya teman-teman ya. Ini udah diketahui $250. Berarti ini belum diketahui ya. Yang belum diketahui kita merahkan dulu. Oke, ini belum diketahui. Yang sales sudah diketahui semua belum? Ini udah diketahui semua loh di soal. Berarti ini tetap hitam. Apakah benar diketahui di soal? Coba kita lihat lagi. Nah, udah ya. Nih, tinggal kita pindahkan ke sini. Oke, ini ya. Terus cash collection-nya udah diketahui atau belum? Belum ya, belum. Jadi kita merahkan. Ending receivable-nya udah diketahui? Belum juga. Berarti ini kita merahkan. Berarti kita akan mencari yang ini, cash collection di kuartal 1, Q1, dan ending receivable di kuartal 1. Pokoknya yang merah itu akan kita cari. Caranya bagaimana? Nah, saya akan lihatkan caranya. Oke ya, saya stop share dulu. Akan saya share caranya bagaimana. Oh, oke, sebentar. Belum ya. Oke. Tunggu sebentar. Ini tentang modal kerja. Oke, pembahasan soalnya. Tuh, teman-teman lihat. Dan saya lihatkan caranya bagaimana. Nah, udah. Ya. Oh, sebentar. Belum nih. Share screen ya. Oke. Tadi sudah saya merahkan apa yang perlu kita cari ya, teman-teman ya. Nah, ini yang perlu kita cari adalah yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, yang merah. Nah, jadi yang untuk kuartal 1, cash collection-nya itu caranya adalah beginning receivable ditambah dengan 2/3 sales. Ya, tadi kan udah diketahui tuh ada informasinya 2/3 sales. Jadi cash collection itu beginning receivable-nya tertagih di kuartal 1 katanya. Terus juga 2/3 dari penjualan tersebut itu adalah tertagih untuk kuartal yang kita cari. Di 2/3 sales di kuartal 1 berapa gitu ya. Nah, beginning-nya kan ada 250. Berarti kita pindahkan angkanya beginning-nya. 250 ditambah dengan 2/3 sales di kuartal 1 berapa? 500. Didapatkan 250 ditambah 333. Didapatkan 583. Seperti itu. Udah ya teman-teman ya. Oke, itu yang A. Yang B-nya gimana cara carinya? Yang B, ending receivable katanya itu adalah sepertiga dari sales kuartal 1 tersebut. Kalau kita mencari kuartal 1. Berarti sepertiga dari sales-nya. Sepertiga dikali dengan 500 dapat 167. Makanya yang B kita isi dengan 167. Nah, yang C itu adalah, ya, note-nya itu adalah ending kuartal 1, ending receivable kuartal 1 itu sama dengan beginning di kuartal 2. Ending kuartal 2 itu sama dengan beginning untuk kuartal 3. Begitu juga dengan ending kuartal 3 sama dengan beginning untuk kuartal 4. Makanya di sini ending sama dengan beginning di sini. Begitu juga yang ini nanti, ini juga, ini. Nah, teman-teman akan lihat nanti kenapa di kuartal 2, 3, 4 itu sama.
sama caranya gitu ya maksud saya. Oke, berarti yang C itu adalah sama dengan ending receivable 167 juga gitu. Nah, selanjutnya adalah yang D. Yang D bagaimana carinya? Cara carinya, yang D itu kita dapatkan 567. Sama seperti yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Berarti beginning receivable-nya yang di kuartal 1 ditambah dengan 2/3 sales. Beginning receivable untuk yang kuartal 2 berapa? Apakah 583? Tidak ya, teman-teman. Beginning-nya adalah, coba kita lihat. Oke. ND itu adalah 167 ya. 167 kan beginning-nya itu kan tadi ini udah dicari tadi. Ya ini ya beginning receivable-nya. Kan ending dari Q1. Nah, makanya yang untuk mencari yang B ini adalah beginning receivable kuartal 2 ditambah 2/3 sales. Oke, berarti dia adalah beginning-nya ini nanti angkanya adalah 167 ditambah 2/3 dari dikali dengan 600. Itu ya. Teman-teman, coba kita lihat. Nah, ini dia. 167 ditambah dengan 2/3 kali 600. Berarti 167 ditambah dengan 400. Dapat hasilnya 567. Ending receivable-nya gimana yang E? Yang E berarti dia kan 1/3 dari sales. Tinggal teman-teman bilang, cari 1/3 kali 600. Berarti 200. Sama ya, kita dapatkan 200 di sini. Nah, yang F gimana? Ending dijadikan ending kuartal 2 jadi beginning kuartal 3. Makanya 200 juga. Berarti kalau yang G gimana cara carinya? Beginning receivable dari Q3 yaitu 200 ditambah dengan 2/3 dikali sales-nya 650 didapatkan 633. Caranya gimana, Kak? Caranya seperti ini. Nah, beginning receivable kuartal berapa ya? Kuartal 3 ya kita carinya. Kuartal 3. Nih. Beginningnya kan 200 tuh. Nah, dikali dengan 2/3 sales. 2/3 kali 650. Berarti 200 ditambah 433 didapatkan 633. Seperti itu, teman-teman. Kalau ending receivable-nya, ending receivable sama dengan 1/3 dikali 650. Ya, dapat berapa? 207. Oke, 217 kalau nggak salah. Nah, ingat kalau yang ending receivable di kuartal 4, ending receivable kuartal 3 ya, 217 ini sama dengan beginning receivable kuartal 4. Makanya sama. Sehingga dia itu dapat 217 juga untuk yang I. Oke ya. Selanjutnya itu kita yang cari yang J. J-nya berarti beginning receivable untuk kuartal 4 adalah 217 ditambah dengan 2/3 kali sales 800. Makanya kita akan dapatkan hasilnya 750 dari mana? Dari sini. Ya, 217 beginning receivable di kuartal 4 ditambah dengan 2/3 kali sales di kuartal 4 itu adalah 800. Makanya didapatkan adalah 217 ditambah 533 yaitu 750. Sedangkan ending receivable itu adalah dikatakan di informasi bahwasanya dia ada yang tersisa 1/3 yang belum tertagih dikali dengan sales di kuartal keempat itu adalah 800. Makanya didapat 267. Sama ya teman-teman, coba kita lihat. Nah, udah terisi semuanya nih. Udah terisi yang ini, yang merah-merah tersebut. Coba kita kembali ke slide Bapak. Oke, udah terisi ya semuanya ya teman-teman. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita akan mencari tentang cash disbursement. Berarti kita berbicara tentang total cash. Total cash-nya itu kita butuh apa? Butuh data dari akun-akun yang mengurangi kas yaitu utang, wage, ya, tax, other expense, capital expenditure, dan juga interest dan dividen. Di mana hal ini, ya teman-teman, ini yang perlu kita cari itu adalah kita merahkan dulu ya, sama seperti yang kita cari di
receivable tadi. Oke, yang belum diketahui berarti ini ya. Ini belum diketahui berarti ini juga belum, ini juga belum. Yang udah diketahui apa saja datanya? Ini juga belum ya teman-teman, karena kenapa belum? Karena yang di informasinya wage sama tax dan other expensive itu dia cuma dikatakan bahwa dia merupakan nih 25% dari sales, itu aja. Belum ada datanya, berarti kita cari. Nah, yang diketahui cuma yang ini ya, ini 325, teman-teman lihat lagi 325 ya expenditure-nya, capital expenditure-nya. Oke, selanjutnya itu ada yang belum diketahui itu adalah berarti ini udah diketahui ya 50-50, ini ada di informasi. Oke, mana ya 50 ini. Interest dan dividends payments-nya ada $50. Oke, selanjutnya yang belum diketahui adalah ini otomatis ya. Oke, bagaimana cara mencari kuartal 1 itu di informasinya ini payment of account-nya itu bagaimana? Cara mencarinya belum ada ya di sini informasinya. Berarti informasinya tuh ada di oke. Nah, di sini dia bilang payable period is 45 hari ya. Periode utang tersebut adalah 45 hari. Sehingga setengah dari pembelian tersebut itu dia dibayar di mana? Di kuartal ini dan juga akan dibayarkan setengahnya lagi di next years, oke? Next quarter, following quarter. Nah, beginning payable-nya adalah $125 katanya. Jadi beginning payable-nya itu $125, sehingga di kuartal 1 berapa? Beginning ditambah dengan yang dia berutang di kuartal tersebut. Oke, cara carinya adalah seperti ini. Kita stop share dulu. Kita lihat pembahasannya di sini. Oke, pembahasannya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini pertama kita lihat dulu yang ini tadi ya. Oke, yang ini lagi. Kita lihat yang A dulu, dari mana datang 275. Datangnya itu adalah beginning payables, yaitu 125, itu diketahui, ditambah dengan tadi kan dia bilang 50% dari 50% kali next quarter sales ya. Berarti next-nya itu kalau kita cari kuartal 1, berarti next-nya adalah kuartal 2. Oke. Berarti 125 ditambah dengan 50% dari 50% kali 600. Karena kan penjualan di kuartal 2 adalah $600. Ya, coba teman-teman lihat lagi, di kuartal 2 adalah $600. Oke. Atau perlu dipastikan ini di kuartal 2 $600. Oke, kita lihat di yang tadi kita cari aja. Nah, ini. Ya, di kuartal 2 sales-nya adalah 600. Oke, pas ya teman-teman ya informasinya. Oke, berarti 125 ditambah dengan 50% dikali 50% dari 600. Oke, makanya 125 ditambah 50% dikali 300. Karena 50% dari 600 kan 300. Berarti 125 ditambah dengan 150. Berarti logikanya adalah beginning payables-nya itu kan 125. Yang sudah ada di awal tuh 125. Sedangkan di quarter 1 itu, dia itu ada piutang sebesar berapa? Payment account-nya itu ada 150. Ditambahkan. Jadi di kuartal 1 itu ada piutangnya itu, payment account-nya itu sebesar 275. Nah, itu ya teman-teman. Yang 150 ini berarti apa ini teman-teman? Dia payment di kuartal 1 itu. Yang benar-benar di kuartal 1 itu dia payment of account-nya itu adalah 150. 125 ini adalah beginning payable dari tahun sebelumnya ya, sisa 125. Makanya ditambah dengan yang sisa tadi, 125 ini ditambah dengan 150 sama dengan 275. Ini penting ya, teman-teman tandai 150 ini berarti di kuartal 1 itu adalah merupakan beginning payable di kuartal 1 gitu. Oke, selanjutnya adalah kita cari yang wage
tax sama other expense. Tadi kan keterangannya bahwasanya adalah 25% dari sales. Nah, sales kuartal 1 kan 500, ya enggak? Jangan salah masukkan ya teman-teman, jangan masukkan 600. Oke, mentang-mentang ini kita udah mencarinya itu kuartal 2, makanya kita masukkan 600, tidak ya. Tidak. Tapi ini adalah kuartal yang kita cari. Kuartal 1 berarti kita 25% dikali sales di kuartal 1. Oke, apakah benar 500? Coba kita lihat di informasi tadi. Nah, 500 ya kuartal 1 itu sales-nya. Oke. Lanjut lagi yang B tadi ya. Makanya yang B kita dapatkan di sini 25% dari 500 adalah 125. Udah terjawab ya. Yang B 125. Terus yang C bagaimana caranya? Yang C berarti teman-teman tinggal tambahkan 275 ditambah 125 ditambah dengan 50. Maka teman-teman akan dapatkan 450 gitu ya. Nih, cara-caranya juga sudah saya catatkan. 275 ditambah 125 tambah 50 adalah 450. Nah, coba teman-teman coba cari sebelum saya jelaskannya. Coba di-pause dulu video ini, cari yang D. Berarti yang D apa cara mencarinya? Payment of account Q2 itu sama dengan beginning payable di Q1. Ya, beginning payable di Q1 ditambah dengan 50% of 50% kali next quarter sales, berarti Q2. Berarti ini adalah 100 berapa? 150 ya teman-teman, 150 kan beginning payable Q1 itu 150 aslinya. Tidak ditambah dengan 125, ya kan? 150 ditambah dengan 50% dikali dengan 50% dikali berapa next sales-nya. Kita lihat next sales-nya berapa? Untuk Q3 itu adalah 650. Berarti teman-teman lihat di sini, berarti ini adalah 150. Ya, kita ulangi, ini 150 kalau kita mencari yang D ya. 150 ditambah 50% dikali 50% kali 650. Ya. Oke, akan saya lihatkan caranya. Nah, ini 150 ditambah 50% dari 50% dikali 650 gitu. Maka didapatkan 150 ditambah dengan 50% dari 325. Maka didapatkan 150 ditambah 163 adalah 313. Ya, didapatlah yang D. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat apakah benar 313. Iya ya, 313. Yang E bagaimana? Yang E itu adalah 25% dari sales Q2. Kita lihat Q2 tadi salesnya berapa? Kan 600 tuh. Ya, Q2. Jangan salah masukkan, jangan masukkan sales Q3 ya teman-teman. Mentang-mentang di D itu Q3, teman-teman masukkan yang Q3, bukan ya. Berarti 25% kali sales Q2 itu adalah 25% dari 600. Dapat 150. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah total cash disbursement Q2. Berarti Q2-nya tinggal tambahin aja payment, wage, capital expenditure, sama interest. Kenapa ada capital expenditures? Karena kan di keterangannya tadi ada di second kuartal, second quarter itu ada capital expenditure sebesar 325. Berarti teman-teman harus menambahkan dari ini DE itu 325 ditambah 50, didapatkan yang F itu adalah 838. Oke ya teman-teman ya. Nih, kita lihat. Dapat 838. Sehingga untuk kita mencari yang G, ya, yang G yang mana tadi? Yang G nih. Berarti beginning payables dari Q2 itu berapa? Ayo. Itu udah kita cari ya. Nah, beginning payable Q2 ditambah dengan 50% dari 50% kali Q apa? Q4. Berapa Q4-nya? Sales Q4-nya. Coba kita lihat Q4 berapa sales-nya. Itu adalah 800, teman-teman. Nah, untuk yang G berarti ini cara mencarinya.
Beginning payables untuk Q2 adalah berapa? Yang ini 163. Yang ini ya, yang udah kita cari di payable Q2 itu. Nah, ini ya, 163. Oke. Makanya teman-teman di sini kita lihat 163 ditambah dengan 50% dikali 50% dari sales Q4 adalah 800. Sehingga 50% dari 800 itu kan 400. Kita 50%-kan lagi dapat 200 ditambah dengan beginning payable Q3 Q2 itu adalah 163. Makanya dapat 363 seperti itu. Nah, untuk yang Yang GH ya. H itu tinggal 25% dikali sales 3, Q3 ya. Ingat sales 3 bukan sales Q4. Berarti sales Q3 tadi kan 650 ya. Nih, Q3 650. Coba lihat lagi. Nah, ini ya, 650. Berarti itu 25% dari 650. Oke. Sama dengan 25% kali 650 adalah 163. Sudah. Selanjutnya yang I. Yang I berarti tentang total cash disbursement-nya itu tinggal teman-teman tambahkan saja semuanya. Nah, ini ya. 362 ditambah 163 ditambah 50. Nah, teman-teman lihat ini kan 362, sedangkan yang kita dapatkan adalah 363 ya. Ya enggak? 363 apa 362 tadi kita? 363 ya, berarti tadi itu teman-teman beda satu angka itu adalah pembulatannya. Ya, pembulatannya. Ini selanjutnya adalah pembulatan ini seharusnya itu 163 ya, bukan 162 yang dipakai sama Bapak karena ini kita dapatnya itu adalah 162 ya. Kalau koma-komanya teman-teman cari ya, 162,77 atau berapa gitu. Kalau dibulatkan kan jadinya 163 bukan 162. Nah, nanti teman-teman tolong koreksi aja ya. Oke, selanjutnya udah total cash disbursement-nya. Kita akan cari yang mana lagi? Yang ini Q4 payment account payment-nya itu adalah Q4 beginning payables ditambah payables Q3 ditambah 50% dari 50% sales next years-nya berapa. Nah, tadi kan kita udah cari nih beginning payables-nya 200 ya enggak? Ya ini ya, teman-teman ya. Beginning payable-nya 200 ditambah dengan 50% dari 50% sales next years. Next years-nya itu teman-teman udah diketahui tadi di soal informasinya ada 550 dolar. Sehingga 200 ditambah 50% dari 275 itu adalah 138 didapatkan 338. Oke. Sama ya, 338 kita dapatkan ya. Sehingga yang K itu gimana? 25% dari sales di kuartal 4 berapa gitu ya. Nah, ini kan 800, bukan 550. Ingat lagi, di kuartal 4 kan salesnya 800. 25% dikali 800 adalah 200 dolar. Selanjutnya untuk total cash disbursement yang Q4 itu tinggal dijumlahkan aja semuanya. Kita coba lihat lagi ya. Ini 338 ditambah 200 ditambah 50 sama dengan 588 seperti itu. Sudah kita dapatkan cash collection ya. Cash collection nih juga kita sudah cari terkait dengan cash disbursement-nya, makanya kita bisa mencari net cash flow and cash balance-nya. Ya. Net cash flow dan cash balance-nya. Nah, ini teman-teman saya coba lagi share dari Bapak, PPT Bapak. Oke, saya akan jelaskan dari mana datangnya. Nah, ini. Oke, teman-teman butuh lihat lagi ya. Kita tandai dulu apa yang sudah diketahui. Ini kan tadi udah kita cari ya, berarti kita hitamkan. Ini juga sudah kita cari. Terus ini lagi belum, ini net cash flow-nya belum. Jadi ini kita merahkan ya teman-teman ya. Ini udah diketahui apa belum? Sudah ya.
beginning cash balance-nya itu udah diketahui dengan kata-kata informasinya itu inisial cash-nya. Oke, berarti yang belum diketahui adalah ini. Oke, selanjutnya yang belum diketahui lagi adalah ini ya teman-teman. Dan selanjutnya ini udah diketahui, yang belum diketahui ini. Oke, cara mencarinya ini cukup mudah ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman masukkan angka-angka yang sudah kita cari tadi, total cash, collection, dan disbursement-nya. Net cash flow inflow-nya gimana caranya? Itu adalah cara mencarinya kurangi total kas yang sudah terkolek, yang sudah kita bisa tagih atau terhimpun, dikurang dengan kas yang keluar ya. Itu adalah 450, berarti itu didapatkan 133. Begitu juga dengan ini, 567 dikurang dengan 838, berarti lebih besar kas keluar daripada kas yang terkumpul ya kan. Itu berarti 271 itu minus. Nah, yang ini 633 dikurang dengan 575 adalah 58. Begitu juga dengan kuartal 4, 750 dikurang 588. Didapatkan 162. Oke, beginning cash balance-nya udah diketahui apa belum? Sudah. Coba teman-teman lihat lagi informasinya. Ini ya, initial cash balance-nya itu 100. Makanya dibilang di sini 100. Nah, cara mencari ending cash balance-nya gimana? Itu adalah tinggal ditambah net cash inflow ditambah dengan cash balance-nya. Didapat 233. Oke. Setelah didapatkan itu, tadi kan diketahui nih di soal harus ada minimum cash balance-nya sebesar 50. Harus ada tertinggal di perusahaan itu 50 ya. Ini coba kita lihat informasinya ini ya, harus ada minimumnya itu 50, makanya dikurangi. Jadi dikurangi, inilah yang merupakan defisit ataupun surplus kita. Karena ini 233 dikurangi 50 itu positif, itu berarti adalah surplus. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari yang Q2. Q2 sama ya, cara mencarinya dengan Q1 berarti tinggal dikurangi. Ya, ini udah saya jelaskan apa belum? Udah ya. Berarti beginning cash balance-nya ini teman-teman, ingat, yang jadi ending cash balance di kuartal 1 itu akan menjadi beginning cash balance di kuartal 2. Ya, coba teman-teman lihat, berarti ini ya, tinggal teman-teman pindahkan ke sini. Yang ini teman-teman pindahkan ke sini. Sini ya. Oke. Dan yang ini ke sini. Nanti yang ini berarti di mana nih? 182 ini adalah kuartal 1 untuk next year, untuk tahun berikutnya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya, saya kira seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kuartal 2 berarti 233 tinggal dikurangi dengan ending cash balance-nya. Oke, sorry. Minus 38 ini kita dapatkan dari minus 271 dikurang dengan 233. Sedangkan 20 ini kita dapatkan dari 58 dikurang 38, dapat 20, 162 dikurang dengan 20 adalah 182. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya untuk dapatkan kumulatif surplus defisitnya itu gimana? Tinggal dikurangkan 233 itu kurang 50 dapat 183. Ini minus 38 juga minimum cash balance-nya dikurangi lagi minus 50 berarti dia minus 88. Berarti dia defisit. Ya, kalau minus berarti defisit. Selanjutnya ending cash balance di ini adalah di kuartal 3 adalah 20, cash minimumnya adalah minus 50, berarti dia defisit 30 nih. Sedangkan di kuartal 4 ada ending cash balance-nya 182, terus juga ini harus ada cash minimumnya itu sebesar 50. Berarti dikurangi maka dia surplus menjadi 132. Oke, itu adalah cara kita mendapatkan net cash flow. Oke, saya share screen yang saya cari. Oke, seperti ini ya caranya ya. Ini dikurang, ini tinggal ditambah. Gitu ya. Kurang, ditambah. Baik, teman-teman. Sekian penjelasan kita tentang modal kerja. Semoga teman-teman paham akan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, ya, terbata-bata. Itu saya mohon maaf sekali. Teman-teman semoga paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.